pada sahabat kecil. Hari ini aku mau pergi. Coba tebak aku mau kemana? Perginya nggak jauh-jauh kok, cuman beberapa menit doang lah. Dan sekarang lihat, aku udah pakai topi, udah pakai segala macamnya. Tapi ada yang belum. Aku belum pakai masker. Sahabat kecil, kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker dan bawa hand sanitizer. Ayo kita berangkat sahabat kecil. Oke sahabat kecil, kita udah nyampe. Ini rumahnya Pak D dan Bude. Tapi sebelum kita berjalan-jalan, kita akan ketemu Budenya dulu. Baru nanti kita bareng-bareng jalannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau kalian mau tahu kalau aku kemana, jangan pernah di skip videonya. Oke, let's get started. Halo. Ini budenya. Deh, aku mau ketemu Pak De nih. Pak De nya gimana? Kita cari dulu. Yuk sahabat kecil. Nggak boleh gitu. Deketan apa deh? Jangan jauh-jauh sama Pak D-nya. Nah, itu nanya Pak D, aku mau nanya-nanya dong. Dong Pak D aja nggak pakai make up ini. Pakai celana pendek lagi. Pak De, aku Ya. mau tanya-tanya nih, boleh nggak? Ya sayang, yuk. Tanya apa kamu? Ini tuh menanam kayak gini tuh disebut dengan apa? Kalau itu nanamnya itu namanya nih hidroponik. Jadi nanam sayur-sayuran atau tanaman di dalam pot yang dialirin air. Cara nanamnya tuh Cara nanamnya di sana, sayang. Mau lihat di sana. Mau urut cara menanamnya itu. Nah ini aku tahu. Saya
ada selada, ini ada bayam merah. Jadi sebelum ditanam itu, ini bijinya dimasukkan sini sayang, dimasukkan. Ini namanya rock wool, ini seperti spon gitu. Setelah itu terus disiram air. Ini paling nanti 4 hari itu sudah numbuh seperti ini, 4 sampai 7 hari. Kalau sudah begini terus nanti dipindah di situ, itu namanya untuk permajaan. Kalau ini kan sudah, kalau itu tadi belum dikasih pupuk, cuman disiram air aja. Kalau ini sudah dikasih pupuk, jadi airnya ini sudah ada pupuknya, ini ngalir ini, sehingga pertumbuhannya sudah cepat, lebih cepat gitu. Nanti kalau sudah besar, kira-kira tingginya itu sudah di atas 7 cm itu ya, paling ini nanti sekitar 10 hari atau apa, baru dipindahkan ke net pot. Net pot gini nih ya, net pot gini, terus ditaruh di sini. Ini juga dialirin air sama ada pupuknya ini sayang. Jadi kalau sudah kira-kira umurnya 30 hari atau 35 hari, nah seperti itu. Ini kalau yang ini ya, nah yang ini sudah siap panen ini. Sudah siap panen ini. Ntar lagi ini panen, paling hari apa itu? 2 hari lagi lah ini panen. Nah ini yang kosong-kosong ini sudah panen. Sudah panen. Begitu. Mau tertarik? Biasanya dibantu sama siapa? Ada, tapi orangnya nggak nongol gitu kok. Ada namanya Om Sarbi itu biasanya kerja ini. Tapi ya kadang-kadang saya sendiri kan. Itu yang bantu itu. Halo, ini pembantunya Pak D. Yang bantu. Kamu mau bantu? Kenapa memilih untuk nanam kayak gini? Ya, yang pertama itu kan begini. Jadi bagaimanapun kan kita itu namanya orang hidup, gitu ya. Apalagi Pak D sudah pensiun, pengen juga bermanfaat bagi orang lain. Makanya supaya bermanfaat orang lain, ya dengan bikin begini ini, itu kan ada orang yang bekerja di sini. Ini kan ya memanfaatkan orang-orang, apalagi corona gini kan banyak yang nganggur kan. Bikin ini hampir 1 bulan lebih, ya ada tukangnya. Nah sekarang setelah selesai itu kan ada yang kerja di sini. Di samping itu ya Pak D itu seneng terhadap tumbuh-tumbuhan hijau atau apa, hobinya di situ gitu loh. Jadi kerja itu kalau hobi itu nggak ada capeknya. Nah, kamu hobinya apa? Main musik. Oh ya udah, jadi kerjaanmu ya harus jurus ke situ itu begitu. Tapi sebelumnya kerja di mana? Pak D dulu kerjanya sebagai buruh karyawan. Kalau nggak mencapai target itu setiap hari diomelin. Kalau tadi banyak tuh diomelin gitu. Itu sekarang Pak D udah pensiun, jadi nggak ada yang ngomelin. Paling yang ngomelin sana. Udah berapa lama nih nanam kayak gini? 4 bulan kali. Pokoknya corona itu mulai kan. Ya, kita nggak bisa kemana-mana kan. Kamu ke mall kan juga nggak boleh, ke gereja nggak boleh kan gitu. Akhirnya ya sudah, ini aja di kebun. Ya karena senengnya nanam ya nanam ya. Tapi bibitnya dapat dari mana? Bibitnya bisa beli di nggak ke toko sih, tapi toko online banyak bibit. Ada selada, ada bayam, ada kangkung, ada cesim. Dulu pertama kali cesim sama pakcoy, kangkung, cesim, pakcoy kan. Tapi setelah
kan Pak D punya itu, Pak itu temen yang masaring kan itu, mintanya itu lada sama ayam merah. Jadi tanamnya nah ini sama ini kita panen ini nanti. Asik, aku panen nanti. Wah, itu sudah ada yang mau panen. Nah di belakang ini hamanya sih. Mana hamanya? Oh, belalang. Tuh tangkap ini, tapi ya biarin lah, kadang-kadang kan harus berbagi kan. Ya, Oh, di ini sini. Kalau keunggulan nanam kayak gini tuh ya keunggulan ini kan namanya kalau petani kan kita kan nggak usah nyakul ini lebih enak kan. Terus biasanya lebih bersih saya tanamannya itu lebih bersih, gitu. Tuh. Terus banyak yang terutama yang minat itu orang-orang yang mungkin lebih apa ya kelasnya itu juga menengah ke atas lah gitu loh. Jadi harganya juga mungkin lebih bagus. Terus ya biasanya juga terus yang biasanya harus ditanam di mana daerah-daerah pertanian di sini kan sudah lahannya sudah sempit. Ya dengan begini lebih bisa ditanam. Gitu. kalau merawat kayak gini sulit apa gampang? Ya gampang sulit yang kalau ngerawatnya ini kan ini kalau perawatannya cuman kalau misalnya sudah habis panen gitu maka alat-alatnya ini harus dibersihkan supaya hamanya sudah tidak ada kan gitu. Itu aja perawatannya sama ngasih pupuk di airnya itu ngalir. Nah itu, nah terutama kalau tadi seperti tadi itu yang kendalanya kalau listrik mati. Kalau listrik mati kalau siang hari ya itu bisa layu semua. Makanya karena ini sudah banyak gitu, nanti punya genset ini. Jadi kalau listrik mati biasanya gensetnya Kendala selama menjalankan hidroponik itu apa? nih kendalanya. Ini sudah dimakan hama ini. Ini ada hamanya ini sayang. Jadi nggak tumbuh ini mati ini. Artinya tumbuh pun nggak maksimal. Makanya ya ini kalau sudah kena hama gini dibuang gitu loh. Satu lahan ini. Ya ada beberapa ini kan ini habis nanti kalau nggak tumbuh atau apa ya. Kalau yang kena hama udah ini. Karena kalau banyak begini pakai apa itu pestisida organik pun tidak mempan. Paling ya sudah dibuang. Dan tidak disarankan kan pakai pestisida. Ntar kalau pakai pestisida kan yang makan jadi Tanamannya tuh apa yang paling gampang? paling gampang sebetulnya kangkung paling gampang itu. Kangkung di mana-mana bisa kan, gitu. Terus setelah kangkung itu sebetulnya bayam. Bayam itu gampang sebetulnya. Tapi kalau tanaman begini, nah ini ya, begini ini harus ada. Kalau masih kecil gini harus ada atapnya gini. Harus ada. Jadi kalau enggak nanti ini kena hujan atau apa? Kalau hujan itu terus mati biasanya ke bawah gitu kan masih kecil belum tahan terhadap air nyungsep ke bawah mati. Tapi kalau dengan adanya plastik ini enggak aman. Tapi kalau kangkung bayam sih enggak apa-apa. Kalau
kalau tanaman hidroponik kan harus dikasih nutrisi dan ada takarannya. Nah, kalau nggak punya takaran itu bagaimana? Pakai aja itu gelas apa itu aqua itu berapa liter itu? Kan 1,5 liter atau berapanya itu dikira-kira aja. Kira-kira kalau itu kan hitungan ppm, tapi sebaiknya punya itu namanya itu alat TDS meter, murah kok TDS meter itu, ada yang cuma 40.000 atau apa. Jadi kalau sudah dicampur pupuk itu diukur berapa ppm-nya. Kalau di sini itu sekitar antara 1000 sampai 1200 ppm. Dikasih pupuk, ppm itu padatan yang pelarut gitu lah. Itu aja alatnya, murah itu. Kalau misalnya nih ya udah panen nih, dipasarin kemana Kak? Pasarinnya itu kalau Pak D itu tidak langsung memasarkan ke ke konsumen ya. Pak D ada teman Pak D yang dia itu sudah mempunyai channel, ada berapa? 7 kios ya. Kios ada di BSD, ada di Fluid, Kota Wisata. Jadi ini semua itu kalau sudah panen ya udah dibawa ke sana, nanti tuh diseleksi, dikemas pakai plastik bagus-bagus gitu, terus sama apa itu karyawannya itu disetor-setorkan ke kios-kiosnya itu, dan itu sudah nggak masalah, malahan ini kurang, ini kurang. Kemarin kalau bisa sih masing-masing minta sehari 10 kilo itu dia mau, dia sendiri nanam bayam. Kalau di sana bayam hijau sama kangkung, lebih banyak lagi, lebih rapat. Kalau di sini lada. Nah ini kemarin udah dipanen nih, ini dipanen ini juga sebagian sudah dipanen kan gitu loh. Ini paling kalau Sabtu libur ya, Sabtu ini libur karena kan besok Minggu. Nah ini paling nanti Minggu sore biasanya dipanen. Cara apa memasarkannya seperti apa? Ini biasanya gini, ya pasarnya ini tuh kan di namanya di seleksi itu dirompes itu dihilangin kotorannya gitu kan, terus dikemas di plastik. Itu masing-masing plastik itu 250 gram. Nah, terus itu nanti dibawa ke itu tokonya itu. Nah, di toko itu ya mereka beli karena tokonya udah banyak ya sudah gitu. Sebulan hasil dari jual sayurannya berapa? Ini belum banyak kalau ini, ini baru saja ini. Paling sebulan masih berapa ya? Sekitar kalau 30 berapa ya? 6 dan 200 kilo enak ya? 200-an kilo 300 kilo kali 20.000 ya masih segitu. Jadi nanti kalau rencananya kalau sudah ini masing-masing itu bisa 10 kilo ya sehari, kalau bisa minimal 30 kilo gitu kan, bisa PEP nutup karyawannya yang kerja. Kamu mau kerja nggak? Masih sekolah. Iya lah, sekolah. Nih, kalau misalnya ada pemula nih yang mau nanam kayak gini, tipsnya tuh apa? Yang penting satu adalah senang dulu.
Ya, orang kalau nggak seneng ya nanti kerja juga ada halangan dikit aja sudah apa namanya putus asa atau apa ya ngeluh atau apa kan. Kalau modal sebetulnya ini itu bisa dibuat mahal, bisa dibuat murah. Kalau yang murah ya pakai bambu gitu, nggak apa-apa. Terus pipanya kalau murah ya bekas-bekas ya, gitu. Atau pakai latihan pakai apa itu botol-botol aqua. Jadi tipnya itu. Terus jangan gampang menyerah, nggak usah malu kan gitu loh. Pak Ade itu banyak yang ngomongnya, orang bekas karyawan kok jualan sayur kan gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh, nggak usah malu atau apa. Jadi mempunyai tekad yang kuat, bulat kan gitu. Tipnya itu aja. Kalau masalah ilmunya gampang, belajar nanya kan gitu loh. Nanya Pak D boleh, nanya di situ ada itu di situ tuh yang lebih pinter, yang bosnya Pak D yang jualan juga. Kalau nggak punya niat ya sudah. Terakhir disuruh oleh Kak Don, boleh nggak nih ya ikut panen dan dibawa pulang? Oh, kalau kamu sih boleh karena kamu masih kurus. Kalau yang gendut sudah kebanyakan nanti kebanyakan jadi gendut. Ya, panen sana. Tapi kan nanti toh, sore nanti toh kamu panen. Iya. Iya. Nah, ini. Selada. Kalau selada itu bukan dimasak ya. Selada itu Pakai burger. pakai hamburger. Terus pakai salad kan gitu. Jadi bukan dimasak kalau dia masak. Sayurnya masih kecil-kecil. Ya, kalau sekarang sih yang gede-gede sudah keburu panen, kalau sudah ini udah keburu panen. Jadi nanti setelah habis ini kan ini kan mau panen tuh. Kalau nggak usah ini ya sayang. Ya, terima kasih Kak D. Oke guys, kita ditinggal sendirian, tidak ada siapa-siapa lagi. Kita sendirian guys, udah pada pulang guys. Kita ditinggal. Oke sahabat kecil, sekarang kita mau balik ke rumah Bude lagi karena kita haus. Yuk. Kamu kenal? Enggak panjang. Oke kita nyampe. Oke kita nyampe. Oke sahabat kecil, sampai sini dulu video kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian jangan di skip videonya.
Dan sahabat kecil.